Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Triadi Nugraha, Mutiara Sabitur Gunawan, Dinda Andini Sidorini, dan Nur Rohman akan mempresentasikan materi bioremediasi tentang biodegradasi petroleum hidrokarbon. Mari kita simak videonya. Pada materi biodegradasi petroleum hidrokarbon terdapat 3 subbab. Subbab yang pertama adalah karakteristik tumbuhan minyak pada air dan tanah. Yang kedua adalah biodegradasi petroleum hidrokarbon, dan yang ketiga adalah biodegradasi fraksi minyak mentah. Selanjutnya adalah definisi petroleum. Petroleum berasal dari bahasa Latin yaitu petra dan olem, yang berarti batu minyak atau minyak mentah berupa hidrokarbon yang terdapat di bebatuan sedimen baik dalam bentuk gas, cair, semi padat, dan padat. Minyak tersebut secara kimiawi merupakan campuran senyawa hidrokarbon yang sangat kompleks dan hanya sebagian kecil yang mengandung nitrogen, oksigen, dan logam. Karakteristik tumbuhan minyak pada air dan tanah. Ceceran minyak mentah berupa petroleum hidrokarbon merupakan jenis kontaminan yang dapat mencemari lingkungan, baik pada air dan tanah. Menurut Owens dan kawan-kawan, ceceran minyak yang mencemari tanah dan air memiliki karakteristik unik, seperti pada tabel berikut. Karakteristik tumbuhan minyak pada tanah. Yang pertama yaitu pergerakannya perlahan, bahkan relatif statis. Yang kedua, mudah dikumpulkan. Dan yang ketiga, lokasi penyebaran sempit dan sangat mudah diidentifikasi. Keempat, minyak dengan tipe tertentu dapat menyebar pada lapisan tanah dan membentuk genangan. Kelima, menurut konsentrasi kontaminan melambat setelah 24 jam. Yang berikutnya adalah karakteristik tumbuhan pada air. Yang pertama, pergerakannya cepat karena pergerakan ini dibantu angin dan arus air. Yang kedua, penyebaran dapat meluas pada permukaan air. Dan ketiga, lokasi tercemar sulit dikumpulkan. Keempat, dekomposisi dan emulsifikasi berjalan secara dinamis, menyebabkan perubahan sifat fisik dan kimia. Karakteristik tumpahan minyak pada air dan tanah. Minyak mentah memiliki kepadatan yang berbeda-beda, yaitu cair, kental, dan mendekati padat. Nilai kepadatan minyak mentah ditentukan oleh API atau disingkat dengan American Population Institute dengan satuan graviti dengan simbol derajat. Air atau air memiliki API graviti 10 derajat. Sedangkan minyak mentah memiliki API graviti di bawah 10 derajat dan akan ditenggelamkan di dalam air. Minyak memiliki API graviti di atas 40 derajat disebut minyak mentah yang ringan atau lean, dan kurang dari 17 derajat disebut minyak mentah berat atau heavy. Minyak yang memiliki warna hijau kecoklatan mendekati hitam memiliki kisaran API graviti 17 sampai 45 derajat. Biodegradasi petroleum hidrokarbon. Jamur merupakan mikroba yang berperan sebagai dekomposer dari sampah tanaman, misalnya selulosa, selulosa, dan
hidroksilennya. Jamur merupakan kegiatan penguraian berlanjut pada proses minimalisasi, mengeluarkan dan menyimpankan beberapa elemen ion. Jamur juga dapat digunakan untuk membuang, mengurai, meminimalisasikan senyawa potasium hidrokarbon, PAH, zat warna, dan beberapa substrat lain. Mengurai minyak menggunakan jamur Fusarium sp. Yang pertama, tanah diseleksi mikroorganismenya untuk mendapatkan fungi target. Fungi Fusarium sp diperbesar. Tumpahan minyak mengandung senyawa berbahaya. Selanjutnya adalah proses penguraian. Diperlukan perlakuan berupa manipulasi lingkungan. Keterangannya adalah semua diuji pada media tanah dan air, juga pada kondisi salinitas tinggi. Senyawa antara. Tahap ini merupakan hasil proses penguraian dari senyawa berbahaya menjadi tidak atau kurang berbahaya. Contohnya perubahan senyawa glisin menjadi tatekol. Selanjutnya adalah proses terurainya sempurna, merupakan tahap akhir dari proses bioremediasi di mana senyawa berbahaya terurai menjadi karbon dioksida atau CO2 dan air H2O. Oke. Jamur dan bakteri pengurai petroleum hidrokarbon. Pada gambar yang ke kiri adalah tabel dari jamur pengurai petroleum hidrokarbon, dan yang kanan adalah tabel bakteri pengurai petroleum hidrokarbon. Di situ terdapat bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan bintang 4. Keterangannya adalah pada bintang 1 data bersumber dari Sing 2006. Bintang 2, mereka tidak memanfaatkan sebagai sumber karbon dan energi. Bintang 3, aplikasi bioremediasi dengan penambahan perlakuan aerasi, nutrisi, dan bulking agen. Dan bintang 4, data bersumber dari Yamensova et al. 2007. Biodegradasi fraksi minyak mentah. Berdasarkan kelarutannya, minyak mentah dibagi menjadi beberapa fraksi, yaitu alifatik, aromatik, resin, dan aspal. Yang pertama yaitu alifatik. Senyawa ini diklasifikasikan ke dalam senyawa bergaris lurus dengan rumus CnH2+2, bercabang dengan rumus CnH2+2 dengan N lebih dari 3, dan siklik dengan rumus CnH2 dengan N lebih dari 2. Contoh fraksi jamurnya yaitu F092 dengan Fusarium sp. Di sini terdapat tabel bakteri alifatik. Berikut adalah tabel bakteri alifatik. Dengan C1 sampai dengan C22 itu dapat terurai oleh mikroba, sedangkan C22 sampai dengan C44 itu sulit terurai. Contohnya itu pada yang pertama, Pseudomonas bacteriaceae ber-0 C6 dengan alifatik C14 sampai C20 itu dapat terurai oleh mikroba. Yang kedua yaitu aromatik. Fraksi aromatik adalah senyawa yang memiliki minimal 2 cincin benzen dan merupakan senyawa penyusun minyak mentah terbesar setelah fraksi alifatik. Contoh dari aromatik yaitu jamur dan bakteri. Berikut adalah tabel jenis jamur pengurai polisiklik aromatik hidrokarbon. Aromatik dipengaruhi oleh enzim yang diproduksi mikroba pengurai. Sedangkan berikut yaitu tabel jenis bakteri pengurai polisiklik aromatik hidrokarbon atau PAH. Yang ketiga yaitu resin dan aspal.
Susunan senyawa resin dan aspal mempengaruhi kualitas minyak mentah. Semakin sedikit konsentrasi resin dan aspal, maka permasalahan seperti pada proses ekstraksi, pengangkutan, pengolahan, dan aspek ekonomis dapat diminimalisasi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gua